Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali. Ibu akan mengajak anak-anakku semua sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk maju ke depan. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen dulu satu-satu ya. Biar Ibu tahu yang mana ada yang mungkin ada temannya yang tidak masuk ataupun sakit. Silahkan nanti yang Ibu panggil namanya itu angkat tangan ya. Angga Saputra, Ainul Hidayah, Azwatun Hasanah, Alpia Maularatna, Hamdi Akrom, Nur Laila Witri, Intan Nur Aini, Rania, Helisa Juliantari, Siti Mariama, Neti Karmila, Ziyadatul Fitri, Nur Laila Witri, ya, Muhammad Amri, Muhammad Afandi, Zikrillah. Ya. Jadi semuanya masuk ya hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hari ini kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya dimohon untuk berdiri dulu. Ya tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan semuanya mohon duduk kembali.
Biar lebih semangat lagi ya. Coba kita speaking dulu ya. Tepuk semangat. Sebelum tip, judul besar pelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangbiakan hewan. Ya, mohon simak dengan sesama. Sekarang Ibu akan jelaskan satu-satu materinya. Ya. Kita akan ulas kembali ya. Materinya itu adalah tentang perkembangbiakan hewan. Jadi, perkembangbiakan hewan itu ada dua cara, yaitu dengan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan ada dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif dan generatif itu masing-masing memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda ya. Pada vegetatif, perkembangbiakannya yaitu adalah dengan tiga cara. Yang pertama, itu namanya membelah diri. Yang kedua, yaitu namanya adalah fragmentasi. Yang ketiga, yaitu adalah dengan cara tunas. Nah, jadi vegetatif itu perkembangbiakannya dengan tiga cara. Yang pertama yaitu adalah dengan membelah diri. Yang kedua yaitu adalah dengan fragmentasi. Yang ketiga yaitu adalah dengan tunas. Contohnya di perkembangbiakan yang membelah diri itu adalah cacing ya, yang perkembangbiakannya secara membelah diri. Kalau yang kedua yang fragmentasi, dia itu memiliki satu sel ya. Cara contohnya itu adalah cacing pipih. Nah, jadi cacing pipih ini dia bisa dikatakan kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu dia tidak melakukan perkawinan atau tidak melakukan pembuahan. Ibu contohkan ya, di fragmentasi itu contohnya cacing pipih. Nah, cacing pipih ini misalnya kalau dipotong dia akan menjadi individu baru. Ya, itu hebatnya kalau di fragmentasi perkembangbiakan secara fragmentasi. Contohnya di cacing pipih. Misalnya kalau kita potong-potong ini hewan yang namanya cacing pipih, dia akan menjadi individu baru itu atau individu baru. Beda dengan generatif. Kalau generatif itu dia perkembangbiakannya secara perkawinan. Ya. Bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga menghasilkan pembuahan. Beda dengan vegetatif. Kalau vegetatif itu tanpa perkawinan, ya. Yang terakhir yaitu adalah tunas. Vegetatif yaitu tunas. Sekarang Ibu akan lebih spesifik untuk menjelaskan lebih luasnya, yaitu adalah dengan diperkembangbiakan secara generatif. Di generatif juga sama ya. Perkembangbiakan di generatif itu ada tiga cara. Yang pertama yaitu adalah ovipar, yang kedua adalah vivipar, yang terakhir adalah vivipar. Sekarang Ibu jelaskan satu-satu. Ovipar. Ovipar. Istilahnya di sini adalah perkembangbiakan secara ovipar itu maksudnya perkembangbiakan secara bertelur. Ya, hewan yang berkembang biak secara ovipar itu maksudnya hewan yang berkembang biak secara bertelur. Ya. Bertelur. Jadi di sini ada beberapa kelompok hewan yang termasuk dalam
hewan ovipar atau yang berkembang biak secara bertelur, ya. Contohnya yaitu adalah seperti reptil, yang termasuk reptil di sini ada katak, terus ada buaya, itu berkembang biak secara bertelur. Di sini juga kelompok hewan yang berkembang biak secara bertelur, yaitu adalah ada beberapa contohnya seperti ayam, angsa, bebek, terus burung merpati, burung kenari. Itu adalah beberapa hewan yang berkembang biak secara bertelur. Adapun ciri-cirinya hewan yang berkembang biak secara bertelur di sini adalah yang pertama, dia tidak memiliki kelenjar susu, ya, dia tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian ovipar itu dia tidak memiliki daun telinga. Ya, itu tempat membedakannya ya, yang berkembang biak secara bertelur itu. Kalau yang bertelur itu dia tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui juga. Itu dia ya, kalau yang ovipar. Dan pertumbuhannya adalah cepat, ya, proses pertumbuhannya itu, proses dalam ininya ya, dalam pertumbuhannya itu adalah sangat cepat. Ya, beda dengan vivipar. Vivipar ini adalah kebalikan dari ovipar. Ya. Kalau ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak secara beranak. Ya. Di sini adalah beberapa kelompok hewan yang berkembang biak secara beranak. Contohnya kelompok hewan mamalia. Dengan ciri-cirinya dia memiliki daun telinga. Ya, dia memiliki daun telinga, kemudian dia memiliki kelenjar susu. Setelah itu dia juga menyusui, tapi pertumbuhannya agak sedikit lambat, ya, karena dia mengandung ya. Itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah opovivipar. Nah, opovivipar ini dia berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Tuh, hebat sekali ya, bertelur kemudian beranak ya. Jadi contoh hewan yang jadi ovipar ini cara berkembang biaknya itu dia mengerami telurnya itu di dalam tubuhnya dulu. Kemudian kalau sudah masanya kemudian baru dikeluarkan. Ya, itu hebatnya hewan ovipar. Yang termasuk hewan ovipar yaitu adalah beberapa spesies ular. Ya, tidak semua ular ya. Ada ular yang cara berkembang biaknya dengan ovipar atau bertelur. Kemudian ada beberapa spesies ular yang berkembang biak dengan cara mengerami telurnya dulu di dalam tubuhnya, kemudian setelah itu dikeluarkan. Ya, yang contoh yang lain yaitu adalah kuda laut. Secara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua cara, yaitu vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Beberapa hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual seperti halnya tumbuhan. Apakah hewan juga menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak? Bagian tubuh manakah yang digunakan untuk berkembang biak? Bagaimanakah sifat keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan aseksual pada hewan? Mari kita simak materi berikut ini. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain Sulanda yang dapat membentuk tunas, misalnya Hydra sp, dan ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fermentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap.
Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat berkembang biak dengan cara partenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Meski demikian, fertilisasi tetap diperlukan untuk menghasilkan individu baru setelah beberapa generasi kutu mengalami partenogenesis. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Pada kelompok hewan, proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contoh hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Hewan ovovivipar disebut juga sebagai hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan. Semangat ya. Sekarang yang berani maju ke depan, yang bisa menjawab soal yang Ibu bacakan atau yang Ibu ini, silakan untuk maju ke depan ya. Soal pertama dari tayangan dan penjelasan Ibu Guru ya tentang perkembangbiakan hewan. Silakan yang bisa
Ibu harap maju ke depan ya. Apa perbedaan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif? Yang bisa, ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Di sini di tengah. Pegang, pegang dulu. Perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses pembuahan, sedangkan perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan. Hebat, kasih tepuk tangan dulu buat temennya. Pertanyaan kedua. Sebutkan 3 ciri-ciri hewan vivipar. Yang bisa angkat tangan, maju ke depan. Oh ya, Siti Badriah maju ke depan. Tengah-tengah. Pegang dulu. 1. Pertumbuhan janin lambat. 2. Mempunyai daun telinga. 3. Induk betina menyusui anaknya. Kasih tepuk tangan dulu buat temennya. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 ciri-ciri hewan ovipar. Ayo maju ke depan. Tengah-tengah. Pegang. 1. Janin tumbuh relatif cepat. 2. Bentuk tubuh anak umurnya mengikuti induknya. 3. Tidak punya daun telinga. 4. Tidak mempunyai kelenjar susu. 5. Tidak menyusui. Hebat. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Bermain media pembelajaran ya. Ibu akan bagikan satu-satu untuk gambar. Nanti anak-anakku masing-masing dari gambar tersebut silahkan tempelkan kira-kira dari gambar tersebut yang didapatkan itu apa ya. Misalnya nanti entah itu, kalau itu yang termasuk hewan ovipar, berarti anak-anakku tempelkan di hewan ovipar ya. Kalau hewan yang didapatkan itu termasuk hewan vivipar, berarti nanti anak-anakku tempel di hewan vivipar. Misalnya nanti kalau dapat hewan ovipar, berarti tempel di hewan ovipar. Nanti Bu akan tunjuk satu-satu semuanya untuk maju ke depan. Dari teman-temannya. Sekarang Ibu acak caranya, silahkan yang Ibu panggil namanya untuk maju ke depan ya. Siti Badriah, ada 2 gambar yang Ibu kasih tadi, silahkan tempelkan dua-duanya ya. Kemudian Zikrillah, setelah ini Witri. Azwatun Hasanah. Neti Karmila. Apandi. Hamdi. Dania.
Tuti Handayani. Ziyadatul Fitri. Siti Mariamah. Nih, Ainul Hidayah. Cak. Sekarang kita bahas satu-satu ya, kira-kira ada nggak yang keliru menempelkan dari beberapa gambar yang Ibu sudah. Jadi tadi setelah Ibu jelaskan, ada evaluasi ya yang harus kalian jawab. Itu nanti silahkan dijawab dengan baik. Waktunya sudah habis, silahkan jadi, tidak jadi, kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Maju, kumpulkan ke depan. Siapa lagi yang belum? Udah semua? Ya. Kira-kira ada yang berani untuk membacakan atau menjelaskan teman-temannya kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini? Silahkan angkat tangan yang berani. Oh ya, Intan Nuraini maju ke depan. Silakan jelaskan ya teman-temannya apa kira-kira kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan perkembangan biakan hewan dibagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Perkembangan biakan hewan generatif ada 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangan biakan vegetatif dengan cara membelah diri, fragmentasi tunas. Ya, jadi itu ya kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya, tadi kita awali dengan doa, begitu juga ya. Kita akhiri juga pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas, Ibu minta tolong untuk maju ke depan ya, untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Silahkan disiapkan dulu, duduk siap. Duduk siap. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Silahkan bawa duduk. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar.